Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami kelompok 8 dari kelas IKN 4D akan menjelaskan mengenai person job fit. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Zahra Sia, kemudian ada Nabila, dan juga dari Nasir. Pengertian dari person job fit adalah kesesuaian antara kemampuan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan karakteristik individu lainnya dengan persyaratan, tugas, dan lingkungan kerja dari suatu posisi pekerjaan. Ketika ada kesesuaian yang tinggi, individu merasa nyaman, termotivasi, dan berkinerja baik dalam perannya. Sebaliknya juga, ketidaksesuaian dapat menyebabkan frustasi, penurunan kinerja, dan bahkan turnover. Pentingnya person job fit dalam dunia kerja yang pertama adalah peningkatan kinerja dan produktivitas, kepuasan kerja yang lebih tinggi karena individu merasa lebih bahagia dan termotivasi ketika pekerjaan mereka sesuai dengan minat dan nilai-nilai mereka. Kemudian karyawan yang puas dan berkinerja baik cenderung bertahan lebih lama di organisasi sehingga dapat mengurangi biaya turnover yang tinggi akibat rekrutmen dan pelatihan karyawan baru. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif, pengurangan stres dan burnout, hingga pengembangan karir yang lebih baik. Komponen-komponen dari person job fit adalah yang pertama, ability job fit, yaitu kecocokan antara kemampuan dan keterampilan, misalnya kognitif, teknis, interpersonal, yang dimiliki individu dengan tuntutan tugas pekerjaan. Contohnya adalah seorang programmer harus memiliki kemampuan coding yang kuat. Kemudian yang kedua adalah need supplies fit, yaitu kecocokan antara kebutuhan dan nilai-nilai individu dengan apa yang dapat disediakan oleh pekerjaan atau organisasi. Contohnya adalah ketika seseorang yang menghargai fleksibilitas akan cocok dengan pekerjaan yang menawarkan jam kerja fleksibel. Ketiga adalah demand abilities fit, yaitu kecocokan antara tuntutan atau persyaratan pekerjaan dengan kemampuan individu. Dan yang terakhir adalah goal fit, yaitu kecocokan antara tujuan karir pribadi individu dengan tujuan dan peluang yang ditawarkan oleh posisi atau organisasi. Kemudian teori terkait dan dasar konseptualnya, yang pertama adalah teori kepribadian lingkungan oleh John Holland, yang menyatakan kepuasan dan kinerja individu tertinggi ketika ada kecocokan antara tipe kepribadian mereka dengan lingkungan kerja. Holland mengidentifikasi 6 tipe kepribadian, yaitu yang pertama realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan juga konvensional. Kemudian yang kedua, teori karakteristik pekerjaan oleh Heckman and Oldham, yaitu karakteristik pekerja tertentu seperti variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik dapat mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja. Person job fit terjadi ketika karakteristik pekerjaan ini selaras dengan kebutuhan pertumbuhan dan kekuatan pengetahuan karyawan. Kemudian yang ketiga ada teori keharapan oleh Victor Vroom, yaitu motivasi dipengaruhi oleh sejauh mana individu percaya bahwa usahanya akan menghasilkan kinerja. Kinerja akan menghasilkan hasil dan hasil tersebut diinginkan. Dalam konteks person job fit, jika seseorang cocok dengan pekerjaannya, ia akan memiliki harapan yang lebih tinggi bahwa usahanya akan berbuah hasil yang positif. Dan terakhir yaitu teori pengurangan ketidaksesuaian, yaitu ketidaksesuaian antara individu dan pekerjaan menyebabkan ketidaknyamanan, ketidakpuasan, dan mendorong individu untuk mencari kesesuaian yang lebih baik atau mengubah perilaku mereka. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan kinerja dan produktivitas. Pekerjaan yang sesuai membuat karyawan lebih fokus dan bekerja lebih efisien. Manfaat kedua yaitu meningkatkan kepuasan kerja. Individu merasa lebih bahagia dan termotivasi saat pekerjaan sesuai dengan minat dan nilai mereka. Ketiga yaitu menurunkan turnover. Karyawan yang merasa cocok cenderung bertahan lebih lama, mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif. Rasa cocok mendorong suasana kerja yang lebih harmonis dan saling mendukung. Selanjutnya adalah mengurangi stres dan burnout. Tugas terasa lebih ringan saat sesuai dengan kemampuan individu. Lalu yang terakhir adalah mendukung pengembangan karir. Person job fit membuka peluang berkembang sesuai potensi. Lalu ada dampak misfit. Ketidaksesuaian antara individu dan pekerjaan dapat menurunkan kinerja karena tugas yang dijalani tidak sejalan dengan kemampuan atau minat karyawan. Dalam situasi seperti ini, rasa tidak nyaman sering muncul yang kemudian berpengaruh pada kepuasan kerja dan motivasi. Seiring berjalannya waktu, tekanan tersebut dapat menyebabkan stres, bahkan burnout, terutama jika tidak diimbangi dengan dukungan yang memadai. Kondisi ini juga meningkatkan risiko absensi dan keinginan untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Selain itu, misfit bisa memicu konflik dalam tim serta menghambat perkembangan karir karena individu kesulitan untuk berkembang secara maksimal di posisi yang tidak sesuai. Selanjutnya adalah metode penilaian. Untuk menilai apakah seseorang cocok dengan suatu pekerjaan, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan. Salah satu yang paling umum adalah wawancara berbasis kompetensi. Wawancara berbasis kompetensi membantu menggali apakah pengalaman dan kemampuan kandidat sesuai dengan tuntutan posisi. Selain itu, organisasi juga sering menggunakan asesmen psikologi seperti tes kepribadian atau kemampuan kognitif untuk memahami karakter individu secara lebih mendalam. Analisis pekerjaan atau job analysis juga menjadi dasar penting dalam proses ini untuk memberikan gambaran jelas mengenai keterampilan, tanggung jawab, dan kondisi kerja yang dibutuhkan. Dalam beberapa kasus, simulasi kerja atau tugas uji coba juga dapat dilakukan untuk melihat langsung bagaimana seseorang menjalankan tugas yang akan dihadapinya. Dengan kombinasi metode ini, perusahaan bisa mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai tingkat kecocokan antara individu dan pekerjaan. Selanjutnya adalah contoh kasus. Seorang lulusan psikologi dengan kemampuan komunikasi yang baik dan minat tinggi terhadap pengembangan SDM ditempatkan sebagai staf HRD.
Ia menikmati proses wawancara, pelatihan, dan interaksi dengan karyawan. Pekerjaan ini sesuai dengan kompetensinya, sehingga ia merasa puas, termotivasi, dan menunjukkan kinerja yang konsisten. Ini merupakan contoh person job fit di mana individu dan pekerjaan saling mendukung. Sebaliknya, seorang individu yang lebih nyaman bekerja secara mandiri ditempatkan di posisi marketing lapangan yang menuntut interaksi sosial intensif. Meskipun memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, ia merasa tidak nyaman, mudah lelah secara emosional, dan mulai kehilangan semangat kerja. Hal ini menunjukkan person job misfit yang berisiko menurunkan produktivitas dan meningkatkan kemungkinan turnover. Ini adalah indikator keberhasilan. Menurut Bohlander dan Snell, ada dua, yaitu demand ability speed, yang artinya pengetahuan, kemampuan yang dimiliki oleh pekerja cocok dengan apa yang diperlukan oleh bidang tersebut. Sekiguchi 2004 mengatakan bahwa dimensi demand ability speed meliputi tuntutan pekerjaan yang dibutuhkan cocok dengan kemampuan individu dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dengan persyaratan kerja yang ditawarkan oleh organisasi. Nah, tuntutan pekerjaan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Yang kedua yaitu net supply speed, keadaan di mana kebutuhan dari pekerja dan apa yang mereka harapkan tercapai pada saat mereka bekerja. Kepuasan pribadi karena pekerjaan tersebut. Sekiguchi 2004 menyatakan bahwa dimensi ini supply speed merupakan keinginan dari individu cocok dengan karakteristik serta atribut pekerja sehingga mampu memenuhi keinginan individu. Selanjutnya adalah tantangan. Tantangan yang pertama yaitu perubahan dinamis dalam dunia kerja. Perkembangan teknologi dan perubahan organisasi yang cepat menuntut adaptasi terus-menerus dari karyawan. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam proses rekrutmen dan seleksi, di mana proses rekrutmen yang tidak efektif dapat mengakibatkan penempatan individu yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran akan nilai dan preferensi individu. Seringkali organisasi tidak cukup memahami nilai-nilai dan preferensi individu yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara individu dan pekerjaan. Yang keempat, keterbatasan dalam pengembangan karir dan pelatihan. Yang kelima yaitu kurangnya keterlibatan dan komitmen karyawan. Selanjutnya adalah penerapan. Yang pertama yaitu rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi, di mana proses rekrutmen ini menekankan pada kesesuaian antara kompetensi individu dan kebutuhan pekerjaan yang sangat penting. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Hal ini dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaan yang berubah. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja yang transparan. Yang keempat, kompensasi dan penghargaan yang adil. Hal ini dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk menyesuaikan diri dengan peran mereka serta dapat meningkatkan kepuasan kerja dan retensi karyawan. Yang kelima, pengembangan karir dan mobilitas internal. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas dan perincian organisasi. Selanjutnya adalah strategi meningkatkan. Yang pertama yaitu rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi, di mana menggunakan asesmen kepribadian dan kemampuan, fokus pada kecocokan nilai dan keterampilan. Yang kedua, kepemimpinan berbasis kekuatan. Yang ketiga yaitu pengembangan karir dan adaptabilitas, di mana dapat melatih kemampuan adaptasi untuk menghadapi perubahan. Yang keempat, job crafting. Yang kelima, pelatihan dan evaluasi berkelanjutan dengan mengembangkan keterampilan secara terus-menerus. Dan yang terakhir adalah penempatan dan rotasi yang tepat. Kesimpulannya adalah person job fit merupakan kesesuaian antara karakteristik individu seperti kemampuan, nilai, dan minat dengan tuntutan serta karakteristik pekerjaan yang dijalani. Tingkat kesesuaian yang tinggi dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja, kepuasan kerja, retensi karyawan, dan pengembangan karir. Sebaliknya, ketidaksesuaian atau misfit berisiko menimbulkan stres, burnout, konflik dalam tim, hingga turnover. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan strategi yang dapat untuk meningkatkan person job fit seperti rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi, pengembangan karir yang adaptif, pelatihan berkelanjutan, job crafting, serta penempatan dan rotasi kinerja yang sesuai. Upaya ini penting dilakukan secara berkelanjutan agar tercipta lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan selaras antara individu dan pekerjaannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.